Bismillah, perkenalkan nama saya Rahmita Usman. Baik, di sini saya akan menjelaskan industri minyak atsiri di Indonesia. Minyak atsiri di Indonesia disebut juga dengan essential oil, merupakan minyak yang mudah menguap dan terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Ini dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan industri, misalnya industri kosmetik, farmasi, esens. Digunakan untuk zat pengikat bau atau fiksatif di dalam seperti minyak cendana, minyak akar wangi, minyak nilam. Untuk rempah-rempah digunakan perasa bahan antara lain minyak lada, minyak kayu manis, minyak kayu ketumbar, dan minyak jahe. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi minyak atsiri. Yang pertama adalah water distillation. Pada sistem ini, bahan yang akan disuling itu dimasukkan ke dalam kettle yang telah berisi dengan air. Nah, dengan begitu bahan akan dicampur langsung dengan air. Untuk sistem ini, perbandingan jumlah air perebus dan bahan baku itu berimbang, sesuai dengan kapasitas kettle juga. Bahan yang telah mengalami proses pendahuluan, misalnya seperti perajangan dan juga pelayunan, dimasukkan dan kemudian dipadatkan. Selanjutnya, kettle ditutup agar rapat dan tidak ada celah atau lubang yang bisa mengakibatkan uap keluar dan terbuang sia-sia. Setelah itu, uap yang dihasilkan dari perebusan air dan bahan dialirkan melalui pipa pendingin, sehingga terjadilah pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, air dan minyak ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak itu dilakukan berdasarkan peredaman berat dan jenis. Yang kedua adalah water dan steam distillation. Sistem ini memiliki nama lain sistem kukus, yang dimana pada pengukusan ini bahan itu diletakkan di atas piringan atau plat besi yang berlubang seperti ayakan atau saringan dan terletak beberapa sentimeter di atas permukaan air. Saat air masuk dalam tahap perebusan dan sudah mendidih, uap yang terbentuk nanti akan melalui serangan lewat lubang-lubang kecil dan melewati celah-celah bahan. Minyak atsiri dalam bahan pun nantinya akan ikut bersama uap panas tersebut dan akan melalui pipa menuju kettle kondensor atau pendingin. Selanjutnya, uap air dan minyak yang akan mengembun itu ditampung dalam tangki pemisah. Pemisahan air dan minyak atsiri dilakukan berdasarkan dengan berat jenis. Keuntungan dari sistem ini yaitu penetrasi uap yang terjadi secara merata ke dalam jaringan bahan dan suhu itu dapat dipertahankan sampai 100 derajat Celcius. Dan untuk lama penyulingan itu relatif lebih singkat, karena rendeman minyak lebih besar dan mutunya pun lebih baik dibandingkan dengan minyak hasil penyulingan menggunakan sistem air atau perebusan. Yang ketiga yaitu ada direct steam distillation. Untuk sistem air ini sebagai sumber uap panas yang terdapat pada boiler, terletak terpisah dari kettle penyulingan, kemudian uap yang dihasilkan mempunyai tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara yang ada di luar. Proses penyulingan dengan sistem ini baik digunakan untuk menyuling bahan baku minyak atsiri yang berupa kayu, kemudian kulit batang maupun juga biji-bijian yang relatif keras. Selanjutnya, pengolahan limbah industri minyak atsiri, yaitu limbah padat. Selama ini, limbah padat penyulingan baru dimanfaatkan sebagai bahan bakar penyulingan atau sebagai pupuk organik. Minyak atsiri dipergunakan dalam berbagai industri parfum, kosmetik, farmasi, esens, dan lain-lain. Itulah pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.